Teknologi Bandung. Pada hari ini, Sabtu 26 November 2011, kita akan mengikuti kuliah umum bertajuk Membangun Konstitusi Negara yang Kokoh yang akan disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Mahfud MD. Hadirin, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Rektor ITB yang sekaligus akan membuka acara ini. Kepada yang terhormat Profesor Ahmad Loka, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Mahfud MD, yang saya hormati Majelis Wali Amanat, ini Wakil Ketua Majelis Wali Amanat, Wakil Rektor, para dekan, kolega-kolega staf dosen, dan adik-adik yang saya cintai, para mahasiswa serta hadirin sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah. Pagi hari ini kita bisa kembali membuka acara untuk studium general. Mungkin hari ini adalah yang terakhir dalam semester ini. Jadi sebagai penutupnya, alhamdulillah pagi ini kita sudah kedatangan tamu terhormat kita, Pak Mahfud, Ketua Mahkamah Konstitusi. Tentu karena Ketua Mahkamah Konstitusi share mengenai konstitusi ya. Jadi kalau adik-adik sudah tahu mengenai hukum Newton, hukum Dalton, sekarang hukumnya lain lagi nanti ya. Jadi jangan-jangan hukum ketatanegaraan atau konstitusi negara ya. Jadi saya kira little bit membuka wawasan kita, tidak hanya yang sifatnya sains dan teknologi, tetapi bagaimana hidup berbangsa, hidup bernegara. Saya mengucapkan banyak terima kasih ke Pak Mahfud yang sudah jauh-jauh dari Jakarta, dan biasanya beliau kalau hari Sabtu itu ngasih kuliahnya di Jogja atau di Semarang, di Undip. Nah, hari ini saya kira beliau meluangkan waktu untuk bersama kita dalam studium general, dan nanti tentu saja saya yakin Mahfud akan senang kalau kemudian bisa berdiskusi dengan adik-adik sekalian. Jadi seperti biasa, saya kira ada kuliah dulu sekitar 45 menit, baru kemudian diskusi untuk 45 menit berikutnya, atau nanti tergantung ketersediaan waktu yang ada, dan disiapkan saja. Silakan kalau kemudian mau bertanya, berdiskusi atau share yang lain dengan Ketua Mahkamah Konstitusi kita. Untuk Pak Mahfud barangkali informasi Pak. Jadi kita memang ada mata kuliah namanya studium generale, dan itu mata kuliah pilihan untuk mahasiswa. Mahasiswa boleh memilih dari berbagai jurusan. Kadang-kadang tidak hanya S1, tetapi juga ada yang S2, itu juga bisa ambil. Kalau di depan itu kodenya 4, kode 4 itu kadang-kadang bisa diambil oleh mahasiswa S1 maupun mahasiswa S2, 45 itu biasanya seperti itu. Jadi di sini kebanyakan tentu saja para mahasiswa S1, tapi juga ada mahasiswa-mahasiswa lain, ada dosen, tapi juga ada teman-teman dari luar. Kadang-kadang karena ini kuliah terbuka Pak, saya lihat ada wartawan juga itu di belakang, jadi biasa. Jadi nanti walaupun mungkin tanya jawab seperti biasa, kesempatan yang diberikan pertama ke mahasiswa ya,
karena mahasiswa yang ambil kredit nanti akan ada nilainya. Jadi kadang-kadang ada beberapa isu yang ini ada menteri kehutanan atau apa yang nanyanya malah yang dari NGO atau apa. Kita prioritasnya adalah mahasiswa dulu. Jadi itu nanti setelah itu teman-teman dari luar saya kira silahkan saja. Jadi saya kira itu barangkali pengantar dari saya hari ini. Jadi, terima kasih kepada Ketua Mahkamah Konstitusi yang telah bersedia hadir di tengah kesibukan beliau, dan kita akan share mengenai hukum tata negara. Jadi bukan hukum-hukum yang lain, hukum saya tahunya hukum itu hukum Newton maupun Dalton gitu, Ross gitu ya. Jadi hari ini kita little bit membuka wawasan kita di sisi yang lain. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pertama-tama terima kasih Pak Profesor Mahfud MD. Alhamdulillah telah hadir. Pak Mahfud ini, mohon maaf nanti mahasiswa ini biasanya datangnya ini mengalir dan seterusnya. Jadi kebetulan di ITB ini saat ini memang banyak sekali acara. Di Aula Timur itu ada reuni fisika, kemudian di ASI ada acara. Jadi mahasiswa ini cross selalu. Dan sebenarnya di samping studium general ini dihadiri juga oleh mahasiswa-mahasiswa teknik perminyakan yang sedang ada acara Petrobras. Jadi ada komunitas perminyakan di sini. Kemudian keluarga mahasiswa ITB itu juga punya sekolah pergerakan dan movement. Ini dari KM ITB. Mereka juga punya sekolah usaha muda. Nah, sebagian di sini juga ada dari nggak tahu ini mahasiswa kadang-kadang Institute of Politics and Movement ya, keluarga mahasiswa ITB. Adik-adik sekalian, kalau Pak Mahfud MD ini sudah sangat terkenal saya pikir ya. Beliau ini pernah menjadi Menteri Pertahanan di era Presiden Gus Dur ya. Beliau juga saat ini Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan yang paling penting beliau adalah guru besar hukum tata negara di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Jadi beliau juga seorang dosen sebenarnya ya. Nah mungkin nanti Pak Mahfud MD juga waktunya terbatas. Mungkin kita nanti akan total berarti 10.30. Jadi silakan Pak Mahfud mungkin monggo bicara 45 menit. Nanti kita ini parlemen seterusnya. Silakan monggo. Pak Rektor dan para wakil rektor, pimpinan wali majelis wali amanat, para dosen, para dekan, dan para mahasiswa, serta para undangan yang lain. Saya berterima kasih atas undangan Bapak Rektor dan keluarga besar ITB yang pada hari ini mengundang saya untuk stadion kita. Waktu itu pilihannya itu tanggal 19 dan tanggal 26. Saya memilih tanggal 26. Dan waktu itu sebenarnya meskipun saya diundang untuk 2 jam, saya pada waktu itu berpikir saya akan hadir ya sampai jam berapa aja kalau mau diskusi gitu. Tapi tiba-tiba saya ingat tanggal 26 itu ada undangan manten juga yang saya sanggupi untuk hadir, tapi di sana bisa jam 1, bisa setengah 1. Nah, oleh sebab itu waktu yang diberikan sampai jam 10.30 kira-kira pas gitu. Sehingga di sana terpenuhi, jadi saya di sini pun juga bisa terpenuhi. Itu satu soal waktu. Yang kedua soal materi. Di dalam surat yang disampaikan kepada saya itu memang tidak jelas. Pokoknya saya ngisi kuliah umum tentang konstitusi, masalah ketatanegaraan, masalah yang sangat luas. Materinya tidak spesifik, sehingga saya juga ini apa fokusnya kira-kira. Lalu ya sudah, ini kan umum
masuk ke situ nanti sebagai untuk implementasi konstitusi dalam rangka membangun konstitusi negara yang baru. Saudara, kenapa tadi saya bertanya, ini saya mau kuliah apa nih di ITB? Itu kan sangat lain seperti kata Pak Rektor tadi. Hukum yang saya pelajari dengan hukum yang dipelajari di ITB itu kan juga berbeda. Lalu apa? Lalu saya teringat dulu konstitusi kita itu dibuat bukan oleh ahli hukum saja. Kalau saya ingat para pembuat undang-undang dasar, ahli hukumnya yang muncul hanya dua, yaitu Muhammad Yamin dan Suko. Lalu ada lagi ketuanya itu Mister di bidang hukum, tapi tidak begitu menonjol pada waktu itu. Rajiman Bidulilingga. Justru yang dominan membuat undang-undang dasar itu adalah lulusan ITB, Insinyur Soekarno. Soekarno yang memimpin panitia undang-undang dasar itu, terutama PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti kita tahu, dulu Indonesia itu mau merdeka, lalu Jepang nyuruh, kalau Anda mau merdeka buat dulu dong konstitusinya. Dibentuklah panitia. Panitia persiapannya itu namanya Rajiman Widodiningrat. Lalu disitulah gagasan-gagasan muncul, dan Bung Karno pada waktu itu di dalam rangkaian sidang pertama itu berpidato tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sidang macet pada waktu itu, tanggal 1 Juni itu sidang macet, tidak bisa ambil keputusan. Karena apa? Karena pada waktu itu ada dua kubu besar. Yang satu menghendaki negara Indonesia ini harus negara agama, negara Islam. Yang satu menghendaki negara kebangsaan, sekuler. Alasannya sama-sama kuat. Orang Islam mengatakan ini kan negara demokrasi. Di dalam demokrasi itu mayoritas menentukan. Pada waktu itu 87% penduduk Indonesia itu Islam. Maka tokoh Islam menghendaki negara Islam. Tapi pada waktu itu Bung Karno tidak bisa. Bung Karno, saya juga Islam, tapi saya tidak setuju negara Islam karena ini negara dihuni oleh semua faham, oleh banyak agama, suku, ras, kata Bung Karno. Bung Karno yang Islam didukung oleh Bung Hatta yang jual. Saya juga tidak kalah Islamnya, saya orang Minang. Orang Minang itu Islamnya kuat, tapi saya tidak setuju negara Islam. Itu Bung Hatta. Yamin juga. Nah, sehingga pada waktu itu sidang macet. Tanggal 1 Juni itu Bung Karno mengusulkan sudahlah negaranya ini aja, Pancasila. Sidang macet. Kemudian Bung Karno menjadi panitia 9 perumus dasar negara itu. Sesudah semuanya selesai, Bung Karno lalu diangkat menjadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah peran Bung Karno yang saya katakan tadi, bahwa masalah konstitusi itu bukan monopoli orang-orang hukum, bukan monopoli orang-orang ilmu politik. Semua kita terlibat. Karena apa? Karena saudara, konstitusi itu adalah perjanjian bangsa, tempat merujuk semua persoalan. Kalau bangsa itu menghadapi persoalan-persoalan yang serius. Jadi pada waktu itu kita mendirikan negara Indonesia. Ayo kita dirikan, kita bersatu, namanya bangsa Indonesia, dan kita buat konstitusi sebagai pedoman kesepakatan kita ini. Nah, di atas kesepakatan yang bernama konstitusi itu ada di atasnya lagi dasar negara, kemudian konstitusi, undang-undang dasar negara. Nah, dasar negara itu kita Pancasila. Nah, apa tuh Pancasila? Sudah banyak kita dengar terutama dari pidato Bung Karno 1 Juni yang sangat monumental itu. Tetapi begini yang paling pokok, Pancasila itu adalah satu apa yang sering disebut sebagai modus vivendi. Modus vivendi itu kesepakatan luhur bangsa Indonesia, bahwa kita bernegara itu
karena 5 dasar yang sama, yang tujuannya ada di tengah, yaitu persatuan Indonesia. Seluruh pasal-pasal Undang-Undang Dasar dan seluruh sila-sila yang lain di dalam Pancasila itu sebenarnya hanya untuk menyatukan kita sebagai bangsa. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kita bangsa Indonesia bertuhan, tetapi Tuhannya berbeda-beda. Oleh sebab itu jangan bertengkar karena hanya berbeda di dalam memilih atau meyakini Tuhan dan agama sebagai pelembagaan dari kepercayaan terhadap Tuhan itu, tapi kita bersatu untuk persatuan Indonesia. Nah, itulah sebabnya di Indonesia itu pada waktu itu diambil jalan tengah di dalam konstitusi kita. Jalan tengahnya apa? Jalan tengah Indonesia ini bukan negara agama. Apa? Kalau bukan negara agama kan pilihannya hanya 2, hanya 1. Kalau bukan negara agama kan negara sekuler. Kalau mengenai hubungan antara negara dan agama. Kalau negara agama itu misalnya Vatikan, satu negara yang didirikan memang dasarnya satu agama dan untuk agama itu. Negara agama misalnya Saudi Arabia, tapi memang dasarnya agama untuk agama. Negara itu didirikan untuk agama. Tetapi kalau negara sekuler itu nggak ada urusan dengan agama. Urusan agama itu nggak ada, nggak diurus oleh negara. Itu jalan sendirilah. Seperti di Prancis, di Turki, di Amerika, agama itu boleh, tetapi jalan sendiri, nggak diurus oleh negara. Nah, Indonesia mengambil jalan tengah. Indonesia ini bukan negara agama, tapi juga katanya bukan negara sekuler. Kalau Gus Dur dulu agak usil, itu kalau bukan negara agama, bukan negara sekuler, itu artinya negara yang bukan-bukan. Itu Gus Dur kan agak usil itu Gus Dur. Tetapi begini, Indonesia itu bukan negara agama, tetapi tidak hampa agama. Perbedaan manusia di dalam beragama itu adalah fitrah. Saudara, 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu saya ada di 3 negara bekas Uni Soviet, yaitu di Azerbaijan, di Kazakhstan, dan di Rusia. Selama 2 minggu saya berkeliling 3 negara itu. Di Azerbaijan dan Kazakhstan itu 90% penduduknya Islam, Muslim. Tetapi saya tanya di sana, gimana di sana kehidupan beragama? Di sini sekuler, meskipun di sini Islam, di sini sekuler. Agama itu urusan rakyat, dan mereka tidak pernah konflik agama. Tidak ada orang memaksa orang lain untuk memaksa ikut agama. Karena apa? Karena kata mereka ini, saya tanya kepada ketua Mahkamah Konstitusi, karena di sini katanya, kami meyakini agama itu urusan forum internal manusia yang tidak bisa dipaksa oleh orang. Sini sekuler. Kalau di negara ada apa? Saya bilang kalau di Indonesia tidak sekuler. Kalau itu negara agama, juga bukan negara agama. Kami menamakan diri sebagai negara Pancasila yang mengambil segi-segi positif dari sekularisme dan negara agama. Apa segi positif dari sekuler? Apa segi positifnya? Urusan agama itu masing-masing orang tidak bisa dipaksa. Tetapi segi positif dari negara agama ada spirit, nilai-nilai ketuhanan yang membimbing perjalanan bangsa itu. Cuma Tuhannya silakan masing-masing orang. Sehingga saya katakan inilah yang disepakati sebagai dasar utama dari konstitusi kita di masa lalu. Sehingga saya katakan tidak boleh orang mengatasnamakan agama menyerang pemeluk agama lain. Tidak boleh. Saya katakan saya ini orang Islam, tetapi saya sering membedakan orang berteriak Allahu Akbar itu dalam 2 penghayatan yang berbeda. Kalau saya lihat ada orang Allahu Akbar sambil bawa pedang marah-marah, wah itu menakutkan. Itu menunjukkan Allah itu kok begitu bengis. Katanya kamu harus ikut Islam, kalau tidak awas. Lalu sweeping sendiri. Sweeping itu adalah hanya negara.
misalnya lu mau perjudian di sana, diobrak-abrik sendiri, kan tidak boleh atas nama agama. Ada orang keyakinannya berbeda diserang, itu tidak boleh. Konstitusi kita melarang itu sejak awal. Nah, saudara, saya mengatakan ini, bahwa saya ini Allahu Akbar untuk melindungi agama Tuhan. Saya bilang Tuhan itu sangat berkuasa, tidak perlu kamu lindungi. Kalau Tuhan mau berlindung bisa berlindung sendiri. Iya kan? Dan kalau kita orang beriman, untuk apa? Ngamuk-ngamuk atas nama Tuhan, Tuhannya sendiri tidak mampu. Nah, itu yang dulu dipikirkan oleh para pendiri negara. Sudahlah, soal keimanan itu forum internal. Saudara paksa juga kalaupun mau. Dia maunya pura-pura kalau keyakinannya tidak ada. Oleh sebab itu, hargai. Tuhan sendiri secara fitrah itu membuat manusia itu berbeda-beda. Itu kalau orang Islam itu tahu, itu mengatakan Tuhanlah yang menciptakan perbedaan itu. Dan kalau seandainya Tuhan mau mereka dijadikan satu, ya satu. Maka Tuhan mengatakan, kamu bekerjalah untuk kebaikan di bumi ini berdasar perbedaan-perbedaan itu, bukan bertengkar karena perbedaan-perbedaan itu. Nah, itu dasar kita bernegara dan beragama, tidak mempertentangkan kehidupan bernegara dan beragama itu. Saudara, pikiran seperti ini tidak lahir dari sarjana hukum. Pikiran lahir seperti itu lahir dari para anggota BPUPKI di tahun 45 itu, yang antara lain Prof. Soekarno, Hatta, dan yang lain-lain itu. Pada waktu itu yang saya katakan tadi tidak banyak sarjana hukumnya juga, tapi mampu melahirkan kesepakatan hidup bernegara yang seperti itu. Ya, negara kita itu dibangun sebagai negara Pancasila. Yang kalau dicari ke literatur, di mana nih literatur? Biasanya literatur negara agama, lalu negara sekuler. Kira-kira meskipun literaturnya muncul belakangan, itulah yang disebut prismatik. Prismatika itu teori prismatika itu muncul pada tahun 61 memang, ditulis oleh Frederick. Itu dia mengatakan gitu, masyarakat Indonesia itu kira-kira adalah masyarakat prismatik yang selalu mengambil jalan tengah yang baik di antara dua isu yang saling bertentangan. Misalnya, katanya prismatikanya dalam konstitusi kita itu, di dunia ada dua ekstrim negara, sosialis komunis, liberal kapitalis, individualisme, komunalisme. Sama-sama bagus. Jangan dikira komunis itu jelek, jangan dikira individualisme itu jelek. Karena dasarnya begini, individualisme itu mengatakan setiap manusia itu lahir dalam keadaan bebas. Oleh sebab itu, biarkan dia bebas asal tidak mengganggu kebebasan orang lain. Bagus kan? Bagus. Ini fitrah kebebasan. Komunisme mengatakan setiap manusia itu lahir dalam keadaan sama. Oleh sebab itu tidak boleh ada orang yang lebih kaya dari yang lain. Harus sama. Bagus kan? Bagus. Tetapi ketika ini menjadi ekstrim, menjadi jelek, yang di sini terjadi pelanggaran HAM, eksploitasi dari manusia terhadap manusia lain, yang di sini terjadi eksploitasi atau hegemon oleh negara terhadap rakyat. Maka prismatika itu kita mengambil jalan tengah antara individualisme dan komunalisme. Indonesia itu menghargai fitrah manusia secara individu, tapi juga tidak boleh individu itu mengganggu hak-hak masyarakat untuk bisa hidup bersama dengan baik. Pancasila itu yang saya katakan teorinya dari situ. Hukum, katakan hukum. Hukum itu juga saya sampaikan dalam bahasa populer saja, karena sekaligus saya ingin menjawab diskusi kami tadi dengan Bapak Wakil Majelis Wali Amri. Begini, saudara, hukum itu ada dua sistem besar di dunia.
Satu sistem yang mengatakan bahwa yang dimaksud hukum itu adalah yang tertulis di dalam undang-undang. Sehingga yang dikatakan adil adalah kalau sesuai dengan bunyi undang-undang itu adil. Misalnya di negeri Belanda yang menganut civil law system, sistem hukum sipil, itu mengatakan hukum yang adil itu adalah yang ditulis di undang-undang, karena dengan ada di undang-undang itu ada kepastian hukum, sehingga hakim yang bagus itu adalah hakim yang bisa mengerti bunyi undang-undang. Setiap putusan ada perkara begini, gimana bunyi undang-undangnya? Oh, ini putusannya karena sesuai dengan pasal sekian, ayat sekian, butir sekian, keputusannya begini. Ini hukum menurut aliran legisme, bahwa hukum sama dengan undang-undang. Tapi ada di kawasan lain, di Amerika, di Inggris, bahwa hukum itu bukan yang tertulis. Hukum itu adalah rasa keadilan yang ada di dalam hati hakim. Oleh sebab itu, saudara, di Inggris, di Amerika, hakim dalam memutus perkara itu tidak terikat pada bunyi undang-undang. Kalau undang-undangnya nggak benar, saya buat hukum sendiri. Karena apa? Karena setiap kasus itu punya karakter sendiri, sehingga tidak bisa diatur di undang-undang. Setiap kasus diputus menurut kasusnya sendiri. Yang di sini hakim terikat, yang di sini hakim bebas. Mana yang benar? Lagi Indonesia mengambil jalan tengah. Di Indonesia ada undang-undang sebagai arahan, tetapi setiap hakim boleh membuat putusan-putusan berdasar keyakinannya sendiri, manakala bunyi undang-undang itu tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Nah, persoalannya sekarang ada yang terlepas, dari akar hukum itu. Saudara, kalau saudara pernah belajar hukum, secara sederhana saja, hukum itu sebenarnya kristalisasi dari nilai-nilai moral dan etika yang hidup dalam masyarakat. Jadi hukum itu bersumber dari moral. Moral yang dipercaya oleh masyarakat jadi kebenaran lalu dijadikan undang-undang, dikristalkan. Nah, sekarang persoalannya, kenapa banyak pelanggaran-pelanggaran? Sekarang itu moral dan etika sudah lepas dari hukum. Hukum lalu ikut pada persoalan-persoalan formal saja. Moralnya lepas. Nah, kalau hukum hanya ikut pada persoalan formal legalitas, maka akan terjadi begini. Kalau saya melakukan kesalahan, saya ingin selamat, saya hubungi jaksa, Pak Jaksa, tolonglah saya dibebaskan dari tuntutan. Loh, kamu kan melanggar ini, pasal sekian, pasal sekian, pasal sekian, menurut undang-undang pencucian uang kamu harus dihukum, misalnya. Oh iya ya, tetapi karena moralnya sudah lepas, jaksanya bilang oke, nanti kamu bisa saya selamatkan, kamu tidak akan dihukum dengan undang-undang pencucian uang, tapi coba akan dituduh dengan undang-undang pertambangan. Menurut undang-undang pertambangan kamu benar, menurut undang-undang pencucian uang kamu salah. Tinggal sekarang kamu membayar berapa sekarang. Itu hukum sekarang. Kalau formal-formal Bapak salah, datang ke saya bisa tunjukkan bahwa Bapak salah. Tapi kalau Bapak mau benar meskipun salah, saya bisa tunjukkan bahwa Bapak benar menurut undang-undang ini. Hukum yang formal legalitas itu bisa dipermainkan. Bagaimana kalau saudara lihat kasarnya Nazarudin itu di KPK yang pernah mengumumkan pelanggaran keuangan negara yang dilakukan oleh Nazarudin itu melibatkan lebih dari 50 perusahaan yang dia bangun. Rasa keadilan tahu kalau ini bisa dihukum berat. Ya. Tapi sekarang dia masuk ke pengadilan itu belum masuk ke soal korupsinya yang besar itu, sekarang dia dianggap menerima suap untuk menggolkan proyek-proyek itu. Sementara korupsinya sendiri yang triliunan itu belum disentuh.
Saudara, maka hukum itu bersumber juga dari hati nurani, bisikan nurani. Itu yang selalu saya katakan, tidak bisa kalau Anda hanya bicara pasal-pasal. Hukum itu bisa dipermainkan. Saya selalu mengatakan anak muda, kalau kamu mau bebas ini pasalnya, kalau mau dihukum ini pasalnya, tinggal siapa yang mau bayar berapa. Dan itu bisa diatur. Yang disebut mafia peradilan, mafia hukum itu kan gampang. Saya bersalah, saya punya uang. Nih, saya punya uang 10 miliar, tolong selamatkan saya. Pengacara menghubungi jaksa, tolonglah ini ada 10 miliar. Jaksa menghubungi hakim, ketemulah hakim, jaksa, pengacara. Dia tuh, jaksa, kamu nuntut gitu ya? Kamu pakai pasal ini aja bahwa dia seakan-akan bersalah. Nanti dibantah dengan pasal ini oleh pengacaranya. Lalu saya sebagai hakim memutuskan gini, bebas dia, bebas atas nama pasal-pasal, bebas atas nama pasal-pasal. Sehingga bobroknya hukum di negeri ini adalah permainan-permainan yang seperti itu, dan itu ada di semua ini. Celakanya lagi sekarang ini banyak orang bersalah, tapi karena nilai moral sudah lepas dari hati nuraninya, lalu berlagak tidak salah. Apa? Tidak salah dia melakukan kebijakan, gitu ya, melakukan kebijakan yang taruhlah suatu kantor besar dulu di tahun 2004 lah. Itu ada seorang pejabat tinggi, menteri, membuat jaringan IT di kantornya yang nilainya 480 miliar. Itu tidak pakai tender, ditunjuknya pada bulan September. Ribut orang ini, tidak tendernya aja sudah salah. Sesudah itu diselidiki. Ternyata sebelum penunjukan itu ditemukan kwitansi berbulan Juli bahwa sudah ada uang muka untuk IT. Jadi sebelum ditunjuk, sudah tidak ditender, ditunjuk, bulan Juli sudah ada uang muka. Itu kolusinya jelas, tidak bisa dibantah. Tetapi apa? Wah, saya tidak salah, karena ada pres. Bapak turun, tidak bertanggung jawab sebagai menteri. Tidak bisa, saya belum diadili. Nah, dia karena atas nama belum diadili, merasa tidak malu untuk mengaku tidak salah kepada masyarakat. Jadi banyak orang yang sudah melanggar aturan-aturan moral yang dengan sendirinya juga melanggar hukum sebenarnya secara substansi, lalu merasa benar, tidak malu. Dia sendiri sudah melakukan korupsi, tetapi kemana-mana berpidato untuk memberantas korupsi. Itu saudara yang banyak terjadi di negeri. Tipu menipu pasal ini. Sehingga saya katakan, bangsa ini kalau membiarkan hal-hal seperti ini hanya nunggu kehancuran. Saya selalu mengatakan, tidak ada bangsa itu selamat bertahan kalau membiarkan korupsi dan pelanggaran hukum merajalela. Coba kalau sekarang itu terjadi, saudara, lihat aja itu di berbagai kesempatan. Pertama, pecahnya suatu bangsa itu dimulai dari ketidakadilan. Karena ketika orang dilakukan tidak adil, orang akan melawan. Mungkin kalau orang lemah diperlakukan tidak adil, dia apatis, diam. Sudah tidak tahan sedikit, dia melawan. Tidak mau saya diperlakukan. Lebih tidak tahan lagi melihat sesuatu meskipun tidak nyangkut dia berontak. Coba,
semua dalil-dalil separatis yang muncul di Indonesia, mulai dari Aceh, Papua, Kalimantan, Riau, apa dalil? Karena kami diperlakukan tidak adil, ketidakadilan yang menyebabkan kehancuran itu. Nah, sehingga saya katakan, mari kita sekarang membangun nasionalisme kita ke depan itu dengan keadilan, bukan dengan berteriak-teriak memperkuat persenjataan kita. Kita harus beli M16, harus beli pesawat ini, kapal ini. Iya, itu bagus untuk gagah-gagahan. Tetapi untuk perang itu enggak. Sekarang enggak ada serangan dari negara lain secara fisik. Untuk menghancurkan kita harus dihadapi dengan kapal tempur yang begitu hebat itu. Semua sekarang sudah terbuka, negara lain tidak mudah mengintervensi negara lain, tapi dengan cara merusak keadilan di negara yang bersangkutan, pemberontakan akan mudah muncul. Apa yang sekarang muncul di Papua? Isunya kami diperlakukan tidak adil. Kami yang punya kekayaan di sini. Kenapa kami yang hidup miskin? Kata mereka. Lalu menggumpat. Di mana-mana juga begitu. Nah, saudara sekalian, itulah sebabnya ya kita harus hidup di dalam sebuah kesetiaan yang kokoh terhadap konstitusi kita. Itu apa? Konstitusi kita itu kalau dasarnya Pancasila itu di tengahnya persatuan Indonesia seluruhnya itu agar kita bersatu secara kokoh. Lalu dalam rangka mencapai itu ada sila kelima, membangun, atau kalau di dalam Undang-Undang Dasar bunyinya itu yang asli dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau keadilan itu tidak diusahakan dengan baik, maka persatuan itu akan mudah hancur. Akan mudah. Saudara, dulu pada tahun 2001 kita tahulah bahwa apa sih persoalan penegakan hukum di negeri ini. Persoalan penegakan hukum di negeri ini, hukum sudah dicerabut dari akarnya. Hukum sudah dicabut dari moral dan etika sebagai dasar adanya hukum. Sehingga orang melanggar hukum, ya orang melanggar moral, etika, berlaku tidak etis sama sekali. Tapi karena belum ada pasal-pasal yang bisa dikenakan langsung, lalu dia merasa tidak salah. Padahal masyarakat sudah merasakan itu salah. Maka dulu pada tahun 2001 kita membuat sebuah ketetapan MPR. TAP MPR nomor 6 tahun 2001, yaitu TAP tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa isinya itu? Isinya panjang, tapi salah satu begini. Kita itu hidup berbangsa dan bernegara itu berdasar nilai-nilai moral dan etika yang luhur. Oleh sebab itu setiap penyelenggara negara juga harus tunduk, harus menumbuhkan nuraninya untuk mengikatkan diri pada nilai-nilai moral dan etika bangsa ini. Sehingga lalu disebutkan di sini, sehingga setiap pejabat kalau dia melakukan kebijakan yang oleh masyarakat salah, meskipun belum dibuktikan secara hukum salah oleh pengadilan, maka dia harus mengundurkan diri dari jabatan. Itu TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Jadi nggak boleh menghindar-hindar. Saya belum dihukum kok, belum ada putusan pengadilan kok saya disalahkan. Kalau etika jabatan, meskipun belum diputus oleh pengadilan, Anda sudah disorot salah oleh masyarakat, tidak benar Anda menyelenggarakan negara ini, mundur. Ya, tapi tetap saja kan sampai sekarang orang semakin menggila sekarang. Semakin menggila, semakin dibuat aturan, semakin dilanggar. Baru 4 hari yang lalu orang jaksa ditangkap karena
memperjualbelikan hukum. Yang di Semarang itu 3 orang memperjualbelikan rancangan undang-undang APBD. Pak saya terus dimarahi itu sama Pak Marzuki karena bilang di DPR itu ada jual beli pasar. Tolong buktikan. Loh, Anda itu, saya bilang kan waktu itu, karena waktu itu sudah saya bicara di alumni UNER, saya bilang apa konstitusi kita ini dalam proses legislasi dirusak oleh 3 hal. Saya bilang. 1, karena ada political trade-off, di mana orang membuat keputusan isi undang-undang itu tukar menukar isu politik. Ya, kalau Pak Rektor ingin, saya ingin agar kursi di Bandung itu ada 10. Saya ingin sistem pemilihan, misalnya calon itu cukup ijazah SD gitu. Nah ketemu kan tukar menukar, oke, saya setuju kursi di Bandung 10, tapi Bapak setujui ya bahwa yang boleh menjadi calon itu cukup ijazah SD misalnya. Nah itu political trade-off. Itu banyak terjadi di undang-undang. Tukar menukar. Saya beri contoh yang sederhana aja, tidak terlalu rumit. Lalu yang kedua karena tidak profesional, tidak mengerti cara membuat undang-undang yang sesuai dengan undang-undang dasar. Oke, yang political trade-off, tidak profesional itu tidak melanggar hukum pidana, tapi undang-undangnya bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi ada yang ketiga yang berbahaya. Undang-undang jelek itu karena diperjualbelikan. Pak Rektor ini undang-undang perguruan tinggi agar 1 pasal berbunyi gini Pak. Datang dari DPR, tolonglah masukkan pasal. Oke, mau bayar berapa? Masuklah pasal. Kira-kira begitu. Jual beli itu. Nah, saya bilang itu yang menyebabkan proses legislasi atas konstitusi kita itu jelek. Walau orang ribut. Ini kata ketua MK, tidak ada buktinya ngomong. Tolong buktikan kalau ada jual beli. Loh, saya bilang, masa saya disuruh membuktikan bukti? Itu kan sudah terbukti. Bukti dibuktikan lagi gimana? Orang sudah dihukum yang mengeluarkan uang karena nyuap ke DPR membuat undang-undang bank itu 5 orang itu dihukum. Yang menerima dari DPR-nya udah dihukum. Perlu bukti apa? Saya bilang. Lalu sekarang dia, kalau mau minta bukti, saya tidak mau minta membuktikan orang si A melakukan itu. Ini putusan pengadilan ini sudah nyebut nama orang ini karena bayar ke DPR, ini karena dibayar. Banyak Pak. Yang gejala banyak Pak. Kalau yang vonis ada 2 Pak. Tapi kalau yang gejala Pak, karena ada seorang anggota DPR datang ke saya, Pak Mahfud katanya, jual beli di tempat legislasi itu benar. Kenapa? Oleh saya, anggota DPR dia. Saya ini membawa pesan bupati. Saya terpilih di daerah situ. Saya membawa pesan bupati ini, tolong jalan protokol kabupaten ini dengan kabupaten dibangun dengan anggaran sekian, masukkan ke dalam APBN. Datang dia sebagai wakil rakyat, datang ke DPR ke bagian anggaran. Sesama anggota DPR pun diperas, kalau kamu mau ini masuk ke APBN, bayar di depan 6%. Anggota DPR sendiri yang bilang. Nah itu gejala. Bukan putusan pengadilan, tapi orangnya ada. Bagaimana saya bilang? Anda bilang tidak ada jual beli di DPR. Nah saudara, ini bukan persoalan teknologi yang saudara pelajari. Ini soal kehidupan kita berbangsa dan bernegara, di mana saudara juga ikut bertanggung jawab bersama-sama. Tidak harus mengerti pasal-pasal hukum untuk mengatakan bahwa ini salah. Tidak harus belajar konstitusi 1 semester, 2 semester untuk mengatakan ini salah. Ini secara moral sudah salah. Sedangkan konstitusi hukum itu dasarnya adalah moral. Konstitusi hukum itu adalah kristalisasi, perumusan dalam kalimat-kalimat terhadap nilai-nilai moral yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi sekarang persoalan moral yang menjadi dasar itu ditorpedo oleh formalitas-formalitas. Bahkan sekarang saudara terjadi saling sandra. Kamu terlibat kasus itu, kamu
bawa ke penjara. Saya bilang, tolong periksa. Yang memeriksa ini pun punya kasus. Yang memeriksa ini pun, kamu buka kasus itu, saya juga buka kasusmu. Apa? Loh, kamu yang dulu dengan saya gimana? Maka takut. Yang suruh periksa ini terlibat lagi, lalu saling sandra. Makanya Pak, Saudara, banyak kasus itu macet sih, tutup sepertinya mau selesai, macet di sini karena di sini terjadi saling sandra. Semuanya terlibat di dalam kejahatan keuangan negara. Dan yang susah sekarang ini Pak, kalau zaman Orde Baru dulu, itu korupsi, APBN dibuat, lalu pelaksanaan APBN-nya itu dikorupsi. Sekarang lebih parah. Ketika membuat APBN itu sudah dikorupsi lebih dulu. Nah, ini bukan provokasi. Ini adalah kenyataan yang dinyatakan oleh orang bernama Waode Nurhayati, anggota DPR yang kemudian melaporkan ke publik bahwa di DPR itu kalau nyusun anggaran itu ada potongannya, ada down payment-nya 6-7%. Berarti APBN sudah dinaikkan lebih dulu, nanti pelaksanaannya dikorupsi lagi, kan lebih parah. Dosa kita kepada Pak Harto menjatuhkan Pak Harto karena korupsi. Pak Harto itu korupsinya sesudah APBN jadi ini mulai dari dibuat sampai kejadian. Dosa kan? Sudah jantung sekarang yang dimakan. Kalau dulu ya ujung-ujungnya ketika mengalir itu di tapi dari sini udah diambil sekarang. Lalu semuanya berteriak, mana buktinya? Bagaimana mana buktinya? Sudah banyak yang dihukum dan perilakunya begitu. Kemudian ya kalau misalnya ya seorang dalam logika biasa saja, seorang yang sebelum menjadi anggota DPR itu hidupnya di Jakarta ya susah, naik bis kota juga. Nah sekarang rumahnya 4, mobilnya 5 gitu hanya dalam waktu 1 tahun misalnya jadi anggota DPR. Itu juga sudah memberi petunjuk secara moral tidak benar. Lalu mengatakan itu hibah dari sini, hibah dari mertuanya, hibah dari saudaranya, macam-macam gitu. Nah itu juga kan sudah secara hukum sulit dibuktikan karena transaksinya itu diam-diam. Tapi secara moral orang tahu, wah itu dulu naik bis kota aja pinjam uang saya 20.000 belum bayar sampai sekarang kok rumahnya udah banyak misalnya. Itu lalu orang oh karena dia jadi misalnya pejabat, karena jadi anggota DPR dan sebagainya. Nah ini semua kan harus bisa dipertanggungjawabkan secara logika, moral, etika, bukan hanya berdasar pasal-pasal hukum. Karena pasal hukum itu sebenarnya menurut konstitusi, ya pasal hukum itu untuk memperkuat agar nilai-nilai moral itu tegak, terkawal. Bukan ininya yang hidup, ininya ditinggal, tidak boleh. Nah, saudara dulu kita membangun konstitusi itu atas semangat itu, atas semangat menegakkan nilai-nilai moral yang dituntun oleh nilai-nilai keagamaan yang diyakini oleh masyarakat Indonesia. Nah, itu satu persoalan hukum itu. Dan sekarang itu menjadi penyakit di berbagai institusi sehingga agak sulit, bukan agak sulit, sangat sulit menyelesaikan ini. Sangat sulit. Orang baik masuk ke sebuah institusi itu juga tidak berhasil membenahi sebuah birokrasi yang sudah sangat buruk. Ya, kadang apalagi banyak hal sebenarnya terkait ini, ada masalah birokrasi yang juga sangat buruk. Tetapi saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara berdiskusi. Saya sudah 40 menit. Sisanya kita diskusi. Saya ingin mengakhiri bahwa konstitusi itu adalah milik kita bersama. Saudara tidak usah kuliah di Fakultas Hukum atau Sospor untuk mengerti bahwa konstitusi itu
Seharusnya begitu. Untuk mengerti bahwa setiap orang harus tunduk pada aturan-aturan hukum yang bersumber dari nilai-nilai moral dan etika masyarakatnya, itu tidak harus kuliah di Fakultas Hukum. Kalau ingin negaranya baik, karena negara ini milik bersama, milik insinyur, milik sarjana hukum, sarjana ekonomi, macam-macam, semua sarjana, yang tidak sarjana pun, apapun, ini milik bersama, sehingga ketaatan pada nilai-nilai konstitusi itu adalah menjadi keharusan bagi kita, terutama bagi para penyelenggara negara. Gimana kalau pelanggaran itu terjadi secara masif, terus menerus, itu negara akan maju. Nggak usah jauh-jauh. Dulu, kenapa kita melawan penjajah? Karena penjajah itu tidak adil, penjajahan tidak adil, melanggar hukum. Kenapa dulu kita mendirikan Orde Baru? Karena Orde Lama itu sewenang-wenang. Jadi kalau sewenang-wenang itu jatuh. Kenapa dulu kita menjatuhkan Orde Baru sesudah mendirikan Orde Baru? Karena Orde Baru kemudian pun tidak adil. Kan itu contohnya udah banyak. Kenapa Gaddafi yang dulu dipuja-puja orang, termasuk barangkali di antara kita dulu mengagumi Gaddafi, sekarang diperhinakan seperti itu, seperti keluarganya, karena dia memerintah dengan tidak adil. Kenapa Husni Mubarak yang dulu sangat ditakuti di kawasan itu dengan mudah jatuh karena dia tidak adil? Ben Ali, hari ini saya baca Saleh di Syria ini, saudara saya pakai ini pin jas ini dari Presiden Saleh di Syria. Waktu saya berkunjung saat itu saya dikasih ini. Saya tidak tahu apakah ini emas apa bukan, tapi saya pakai aja karena sekarang sedang rame, biar saya ingat bahwa ternyata orang ini juga diktator. Dan hari ini dia menandatangani akta penyerahan kekuasaan. Karena dia dianggap tidak adil dan masyarakatnya harus turun. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Kita sudah mengatur konstitusi itu, bagaimana cara mengganti pemerintah secara reguler, benar dan tidak ribut. Prosedurnya sudah ada, ukuran-ukuran penilaiannya sudah ada. Tetapi kalau prosedur hanya dianggap sebagai prosedur yang bisa sebuah prosedur hanya dianggap sebagai prosedur yang bisa ditipu sana tipu sini, ya nanti akhirnya orang bisa jatuh nggak pakai prosedur. Bung Karno jatuh nggak pakai prosedur. Pak Harto jatuh juga nggak pakai prosedur yang sudah diatur. Sama. Nah, oleh sebab itu kita buat konstitusi ini, mari kita taati ini. Semua pemimpin negara itu harus taat konstitusi, taat hukum, tegakkan hukum, bersih dari persoalan agar berani membersihkan orang lain. Soal isinya konstitusi yang terakhir, soal isinya konstitusi itu soal kesepakatan. Bukan soal ini baik, ini buruk, ini salah, ini benar. Tidak, pokoknya konstitusi itu yang disepakati ini dan ini yang berlaku. Jadi kalau saudara sekarang baca wacana di Quran ada katakan bahwa konstitusi kita buruk, itu bukan secara akademik. Tetapi buruk atau baik, konstitusi itu adalah kesepakatan saja. Kita berembuk, itu sana berpendapat ini, sana itu berdebat. Kesepakatannya ini jadilah konstitusi. Dan kalau sudah disepakati, harus ditaati. Secara teori, oleh Weir dikatakan bahwa konstitusi itu apa sih? Konstitusi just resultant, produk kesepakatan oleh orang-orang yang membuatnya berdasarkan situasi sosial, politik, ekonomi, budaya yang ada pada saat itu. Maka ini konstitusi tidak usah diukur dengan wah kalau di Amerika itu konstitusinya bagus, enggak, ada omong kosong. Mereka juga membuat kok. Kita buat sendiri juga, dan ini dari ukuran-ukuran ilmu ya, sudah mendapat dukungan semua. Tinggal kita ini sebenarnya bersepakat bahwa konstitusi kita sekarang ini, dan itu semuanya kalau kita mau hidup dengan kesadaran konstitusional berarti